Di tengah dinginnya malam musim dingin yang menusuk tulang. Salju turun seperti abu sunyi di sepanjang pinggir jalan yang kosong. Di bawah lampu jalan yang rusak, seorang janda muda berlutut di timbunan salju. Tangannya memeluk seorang gadis kecil yang mengenakan mantel merah robek. Kaki telanjang anak itu membiru karena kedinginan. Wajahnya penuh dengan kotoran dan air mata. 2 ekor anjing gembala Jerman berdiri menjaga. Napas hangat mereka mengepul di udara. Sementara seorang tukang kayu yang berpengalaman dalam pertempuran, dulunya seorang tentara, bergegas menghampiri mereka. Bibir gadis kecil itu bergetar saat dia mendekat ke ibunya yang tidak sadarkan diri dan berbisik, "Ibu, jangan meninggal." Baik pria maupun anjing-anjing itu belum mengetahuinya, tetapi pertarungan di depan bukanlah melawan badai. Itu akan melawan dunia yang sudah memalingkan muka. Dari mana saja kamu menonton malam ini? Berlanggananlah untuk kisah-kisah yang membekas di hati. Mari kita mulai. Awal musim dingin, salju menyapu jalan 2 jalur di luar jalan terakhir. Cahaya langit, tudung abu-abu rendah menekan garis hitam pohon pinus. Angin membawa kesabaran pisau, mencukur warna dari segalanya sampai hanya tersisa putih dan bayangan. Di bahu jalan, tempat bajak telah melemparkan punggungan salju beku dan kotor, seorang wanita berlutut dan tidak mau bangkit. Namanya Lydia Harper, 32 tahun, seorang janda. Baru seminggu, dan kesedihan telah mengukir garis-garis baru di wajahnya. Tingginya sedang, bahunya sempit, tubuhnya semakin kurus karena terlalu banyak melewatkan makan. Angin telah membakar pipinya hingga merah, mulutnya terkatup rapat, menahan getaran. Dia tidak bisa membiarkan putrinya melihat. Rambut coklatnya, biasanya diikat rapi untuk pekerjaan rumah, terurai malam ini, kusut, kaku karena es, dan menempel di pelipisnya. Kulitnya pucat, sedikit berbintik-bintik, pengingat akan musim panas yang terasa seperti kehidupan lain. Kotoran masih menempel di bawah kukunya dari pengepakan yang tergesa-gesa, seolah-olah kecepatan dapat mengalahkan kekejaman. Dalam pelukannya ada Mia, putrinya yang berumur 5 tahun. Seringan kayu bakar, Mia mengenakan kardigan merah robek yang dulunya cerah, sekarang pudar, ujungnya terurai dan kancing yang tidak cocok hampir tidak menutupnya. Lengan bajunya berakhir di atas pergelangan tangannya yang kurus. Rambutnya yang berwarna gandum menempel di dahinya karena salju yang meleleh. Wajahnya penuh dengan jejak air mata beku. Satu kaki telanjang tergantung lemas, jari-jari kaki, kuku kebiruan yang tidak terpotong di garis rambutnya, lapisan tipis darah membeku di helai rambut. Tidak ada lampu depan yang memecah kegelapan, tidak ada suara yang terbawa angin, hanya napas dangkal Lydia dan suara es yang bergeser di bawah lututnya. Kemudian dari garis pohon terdengar suara gonggongan yang tajam, 2 sosok melompat ke lingkaran cahaya lampu jalan yang rusak. Duk, seekor gembala Jerman berusia 8 tahun, hitam dan coklat, dengan tanda pelana yang dalam dan bekas luka tipis melengkung di sepanjang moncongnya, bergerak dengan langkah mantap dan sengaja. Mata gelapnya menyapu pemandangan itu, waspada dan penuh perhitungan. Di sampingnya, Rex, 6 tahun, coklat keemasan, dengan pelana gelap, lebih muda dan lebih lebar di dada, mendorong maju dengan energi yang gelisah. Telinganya tegak, ekornya kaku, napasnya berkabut di udara yang membekukan. Mereka berhenti hanya beberapa kaki jauhnya, menggonggong dengan campuran peringatan dan urgensi, napas mereka mengepul di udara. Dari belakang mereka, seorang pria muncul ke dalam cahaya, Ethan Cole, 45 tahun, tinggi tetapi kurus karena bertahun-tahun bekerja fisik, membawa dirinya dengan gerakan ekonomi seorang prajurit. Wajahnya bersudut, garis rahangnya kasar, di bawah janggut pendek yang diselingi warna abu-abu. Rambutnya, yang dulunya gelap, dihiasi dengan perak dan dipotong pendek untuk menahan dingin. Mata biru pucatnya menyimpan fokus dan kelelahan yang mendalam, bayangan yang ditinggalkan oleh malam-malam yang tidak pernah benar-benar berakhir. Dia mengenakan jaket kanvas tebal, berjumbai di bagian manset, di atas kemeja flanel merah dan jeans yang pudar. Tangannya yang bersarung tangan tergantung terbuka di sisinya, telapak tangan menghadap ke depan seolah-olah mendekati sesuatu yang liar. Ethan dulunya adalah seorang tentara. Sekarang dia adalah seorang tukang kayu, mendapatkan cukup uang dari pekerjaan perbaikan untuk mempertahankan sebuah kabin kecil di tepi kota. Perang telah mengambil tidurnya dan meninggalkannya dengan pincang di hari-hari buruk, tetapi itu tidak mengambil nalurinya untuk bergerak menuju masalah alih-alih menjauh darinya. Anjing-anjing itu menoleh ke arahnya, menggonggong lagi, ledakan pendek dan mendesak yang memotong angin. Pandangan Ethan tertuju pada wanita dan bungkusan kecil di lengannya. Langkahnya dipercepat, sepatu botnya berderit menembus salju, napasnya mengepul di depannya. Dia belum berbicara. Anjing-anjing itu menyebar,
Satu berputar ke samping, yang lain tetap di depan, seolah-olah untuk menjaga terhadap apapun yang telah meninggalkan kedua sosok itu terdampar di sini. Salju mendesis di jalan. Dingin seolah-olah mendekat. Bayangan Ethan membentang ke arah mereka, panjang dan gelap, di bawah lampu jalan yang rusak. Apakah dia akan mencapai mereka tepat waktu? Apakah mereka dapat bertahan malam ini? Masih belum diketahui. Ethan Cole tidak ragu-ragu. Berat badan gadis itu sangat ringan di lengannya dan dia bisa merasakan dingin yang kaku di tubuh kecilnya bahkan melalui kardigan merahnya yang robek. Dengan lengan yang lain, dia menopang Lydia Harper, yang kakinya bergerak kaku seolah-olah setiap langkah membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada yang tersisa padanya. Salju menggigit wajah mereka saat dia membimbingnya menuju truk Ford biru Reot yang menunggu di bawah lampu jalan yang rusak. Dia membuka pintu belakang dan membaringkan Mia dengan lembut di kursi belakang, menyelipkan selimut wol yang dilipat di sekelilingnya. Lydia naik ke samping putrinya, menggenggam selimut itu seolah-olah takut itu mungkin dicuri. Ethan menutup pintu dengan hati-hati, lalu berputar ke sisi pengemudi. Duke dan Rex melompat ke bak truk tanpa perintah, cakar mereka berdecit di atas logam sebelum menetap, ekor rendah, kepala menoleh untuk mengawasi jalan di depan. Pemanas mengerang saat Ethan memutar kunci. Truk itu tersentak maju, ban berderit menembus es, jalan menuju kabinnya berkelok-kelok di sepanjang sungai yang membeku. Lampu depan memotong jalan sempit melalui salju yang berputar-putar. Dia melirik ke cermin, menangkap mata Lydia untuk sesaat, lebar, lelah dan masih waspada. Tangannya menekan pipi Mia seolah-olah dengan kemauan belaka dia bisa menghangatkan anaknya. Kabin Ethan terletak di tepi hutan pinus 2 mil di luar kota. Itu adalah struktur sederhana, satu lantai, jenis yang bisa dibangun dan diperbaiki oleh seorang pria sendirian, dinding kayu yang dipotong kasar, atap seng bergelombang yang ditambal di lebih dari satu tempat. Tangga depan melorot dan lampu teras adalah bola lampu tunggal yang bersinar redup dalam badai. Di dalam, kehangatan kompor kayu menyambut mereka. Udara berbau samar-samar damar pinus dan serbuk gergaji. Dindingnya dilapisi dengan pekerjaan Ethan, rak yang kokoh, meja buatan tangan, kursi dengan tempat duduk yang usang. Sebuah foto pudar Ethan yang lebih muda berseragam tergantung di samping pintu, tepinya melengkung. Dia membimbing Lydia ke ruang tamu kecil tempat kompor menyala di perut besinya. Duke masuk pertama, meringkuk di dekat perapian. Rex berbaring dekat di samping Mia, kepalanya bertumpu di atas karpet, seolah-olah mengklaim posisinya sebagai penjaga. Ethan kembali dari dapur dengan cangkir keramik sumbing berisi air panas mengepul dari tepi dan meletakkannya di atas meja. "Aku akan membuatkan kaldu," katanya. Suaranya tenang, tidak membawa tuntutan, hanya pernyataan. Di dapur sempit dia menyalakan kompor propana kecil dan meletakkan panci penyok di atas api. Dia menuangkan kaldu ayam dari stoples, menambahkan irisan tipis kentang dan segenggam wortel. Aroma memenuhi kabin, bercampur dengan asap kayu. Lydia duduk diam, punggungnya lurus, meskipun kelelahan, mengawasi setiap gerakannya. Ethan memperhatikan. "Kamu aman di sini?" katanya tanpa berbalik, mengaduk panci perlahan. Matanya melembut tetapi dia tidak menjawab. Ketika sup sudah siap, dia menuangkannya ke dalam mangkuk dan meletakkannya di atas meja dengan sendok. Tangan Lydia gemetar saat dia mengangkat sendok ke bibirnya, kehangatan membuat matanya perih. Dia makan perlahan, seolah-olah tidak terbiasa dengan perasaan makanan yang tidak terburu-buru atau dicuri. Di sela-sela pekerjaan, Ethan berjongkok di samping Mia, memeriksa dahinya. Kulitnya lembab, tetapi tidak sedingin sebelumnya. Dia menarik kain bersih dari laci, mencelupkannya ke dalam cangkir air panas dan menekannya dengan lembut ke dahi gadis itu. Gerakan itu dipraktikkan, hampir lembut, meskipun wajahnya tetap tenang. Dari luar, angin bersiul melalui atap, salju bergemerisik di kaca jendela. Setelah beberapa saat, Lydia berbicara untuk pertama kalinya sejak memasuki kabin. "Mengapa kamu berhenti?" Suaranya pelan, kasar karena dingin. Ethan mendongak dari tempat dia berlutut, karena tidak ada orang lain yang mau. Pandangannya mantap dan untuk sesaat dia melihat bayangan seseorang yang pernah terbiasa melangkah ke dalam bahaya. Ketukan lembut di pintu mengejutkan mereka berdua. Duke langsung berdiri. Telinganya tegak. Ethan berjalan ke pintu dan membukanya untuk memperlihatkan Nyonya Agnes Turner, seorang wanita berusia akhir 60-an yang tinggal setengah mil di ujung jalan. Dia kecil dan bungkuk, tubuhnya terbungkus mantel coklat tebal dengan tudung berbulu. Helai rambut putih mengintip dari bawah topi rajutan. Wajahnya merah karena angin, tetapi matanya, abu-abu dan cerdik, tidak melewatkan apapun.
Agnes telah menjadi perawat di Bangor selama 30 tahun sebelum pensiun dan reputasinya adalah seseorang yang berbicara terus terang dan tidak pernah membuang waktu. Aku melihat trukmu berhenti, katanya, menyeka salju dari sepatunya, sebelum melangkah masuk. Badai hanya semakin buruk. Siapa yang kamu bawa pulang? Eden minggir dan pandangannya tertuju pada Lydia dan Mia. Tanpa bertanya, dia melepas sarung tangannya dan maju, gerakannya cepat tapi lembut. Dia meletakkan tangannya di dahi Mia, menekan bibirnya dalam konsentrasi. Dia demam, tetapi belum terlalu parah, kata Agnes, menatap Lydia. Sekarang, jaga dia tetap hangat, berikan cairan. Aku akan membawakan obat besok pagi jika jalannya bersih. Lydia bergumam terima kasih. Agnes hanya mengangguk dan menatap Ethan yang berbicara banyak tentang tanggung jawab, tentang orang asing yang membutuhkan, sebelum kembali ke badai. Ketika pintu ditutup, kabin terasa lebih kecil tetapi entah bagaimana lebih hangat. Ethan mengisi kembali mangkuk Lydia tanpa bertanya dan dia menerimanya kali ini tanpa ragu-ragu. Rex bergeser lebih dekat ke perapian, meletakkan kepalanya di kaki Mia, sementara Duke terus mengawasi pintu, mata kuningnya tidak berkedip. Ethan bersandar di konter, tangan disilangkan supnya sendiri tidak tersentuh. Untuk waktu yang lama satu-satunya suara adalah dera api dan napas gadis itu yang lambat dan teratur di sofa. Di luar badai mengamuk, tetapi di dalam udara menyimpan keheningan yang rapuh, seolah-olah tempat perlindungan kecil ini dapat menjauhkan kekejaman dunia, setidaknya untuk satu malam. Dan untuk saat ini itu sudah cukup. Pagi setelah badai melanda Bangor, cahayanya tajam dan pucat, memantul dari timbunan salju yang menumpuk tinggi di dinding kabin. Udara membawa keheningan musim dingin yang dalam di mana bahkan suara pun tampak membeku. Ethan Cole berdiri di halaman, sepatu bot setengah terkubur di salju, membelah kayu gelondongan dengan ayunan kapaknya yang lambat dan tepat. Setiap pukulan mendarat dengan retakan bersih, mengirimkan aroma pinu segar ke udara yang rapuh. Napasnya naik dalam awan pucat dan rasa sakit samar-samar menetap di bahunya, pengingat lama bahwa tubuhnya telah melewati lebih dari bagian musim dinginnya. Di dalam, Lydia Harper bergerak, terjaga di sofa, berkedip terhadap cahaya abu-abu yang merembes melalui tirai. Hal pertama yang dilihatnya adalah Duke, gembala Jerman yang lebih tua, berbaring di dekat sisi Mia dengan kepala bertumpu pada kaki depannya. Mata setengah tertutup tetapi waspada, moncongnya yang terluka berkedut dari waktu ke waktu, telinga miring ke arah setiap suara. Rex, yang lebih muda dari keduanya, duduk lebih dekat ke perapian, mantel coklat keemasannya berkilauan dalam cahaya api, kadang-kadang bergeser untuk melirik gadis itu, seolah-olah memeriksa tanda-tanda gerakan. Lydia duduk, perlahan menyesuaikan selimut di sekeliling dirinya. Mia masih tidur. Pipinya memerah, napas hangat tetapi dangkal. Lydia mengulurkan tangan untuk menghaluskan sehelai rambut dari wajah putrinya, jari-jarinya sedikit gemetar. Sudah lama sejak dia berada di ruang di mana seseorang atau sesuatu mengawasi mereka sepanjang malam. Pintu kabin terbuka dengan embusan udara dingin. Ethan melangkah masuk, menyeka salju dari jaketnya. Dia membawa kantong kertas kecil di bawah satu lengan, tangannya yang lain menggenggam termos yang mengepul samar-samar. Pipinya memerah karena dingin dan mata biru pucatnya melembut saat tertuju pada Mia. Mendapatkan ini dari toko Pol sebelum jalanan membeku, katanya, mengangkat tas itu. Penurun demam, paket elektrolit, dan kopi jika kamu mau. Dia meletakkan termos di atas meja dan berjongkok di samping Mia, merasakan dahinya dengan punggung tangannya. Dia sedikit hangat, tetapi itu lebih baik daripada tadi malam. Lydia mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menyaksikan saat dia dengan hati-hati membuka dosis obat, mencampurnya dengan air hangat, sebelum membujuk Mia untuk menyesapnya dalam keadaan setengah tidur. Ketika dia akhirnya duduk di seberangnya, Ethan menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir yang tidak cocok. Kurasa kamu bertanya-tanya mengapa seorang pria berakhir sendirian di sini, hanya dia dan 2 anjing, katanya. Suaranya tidak membawa rasa kasihan pada diri sendiri, hanya ketenangan datar dari seseorang yang telah mengulangi cerita itu pada dirinya sendiri cukup lama untuk menumpulkan tepinya. Aku memilih pertukangan karena tenang. Kamu mengukur, kamu memotong, kamu membangun. Tidak ada politik, tidak ada kebisingan, hanya pekerjaan dan tanganmu. Pandangannya beralih ke dinding tempat rak yang belum selesai bersandar di sudut. Setelah aku kembali, aku mencoba kota untuk sementara waktu. Terlalu banyak orang, terlalu banyak pemicu. Di sini lebih mudah bernapas. Mata Lydia menelusuri garis-garis di wajahnya, kerutan samar di sudut matanya, cara rahangnya menegang pada kata-kata tertentu. Dia tidak segera menanggapi,
Lalu berkata dengan tenang, suamiku bukan seorang tentara, tetapi dia tahu cara bertarung. Dia melawanku setiap hari. Kami menikah, kadang-kadang dengan kata-kata, kadang-kadang dengan tangannya. Keluarganya memastikan aku belajar seberapa kecil aku bisa menjadi. Mereka menyebutnya disiplin, aku menyebutnya bertahan hidup. Kata-kata itu tergantung di udara di antara mereka. Ethan tidak menyela, tidak menawarkan basa-basi. Di luar, angin mulai bertiup lagi, menggetarkan jendela kabin. Menjelang malam, badai telah kembali dengan sungguh-sungguh. Salju mendesis di jendela dan udara di dalam tampak menyusut karena dingin. Demam Mia naik lagi, tubuh kecilnya terombang-ambing di bawah selimut. Lydia duduk di sampingnya, memegang tangan putrinya. Saat air mata diam-diam mengalir di wajahnya, dia menggumamkan fragmen, setengah lagu pengantar tidur, setengah doa, sambil menyeka dahi Mia yang lembab dengan kain. Ethan berdiri di ambang pintu, menyandarkan punggungnya ke kusen. Tangannya mengepal di sisinya, bukan karena marah padanya, tetapi dari pertempuran di dalam dirinya untuk menjauhkan gambar-gambar lama, gambar-gambar ksatria di negara lain, pasir dan asap, membawa tubuh yang lebih kecil dari seharusnya. Dia menghembuskan napas perlahan, memaksa cengkeramannya untuk mengendur. Kayu di kompor bergeser dengan bunyi letupan mengirimkan percikan api ke atas. Duke bangkit dari tempatnya dan berjalan ke arah Ethan, menekan kepalanya ke pinggul pria itu. Rex mengikuti, bersandar cukup dekat ke Lydia sehingga dia merasakan kehangatan padatnya. Kabin tampak menutup kemudian, bukan dengan cara yang menjebak mereka, tetapi dengan cara yang membuat dunia luar terasa jauh. Malam itu panjang, tetapi tidak ada dari mereka yang meninggalkan pos mereka. Pada pagi ketiga, badai telah mereda menjadi angin dingin dan membosankan yang menggetarkan dahan-dahan gundul di sepanjang jalan menuju Bangor. Langit menggantung berat dan pucat, seolah-olah telah digosok dengan kapur. Ethan menawarkan untuk mengantar Lydia ke kota untuk persediaan, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Aku harus pergi sendiri, katanya pelan, melilitkan syalnya 2 kali di lehernya. Suaranya membawa sentuhan keras kepala yang berasal dari bertahun-tahun membutuhkan untuk membuktikan bahwa dia masih bisa berdiri di atas kakinya sendiri bahkan ketika mereka sakit. Jalan utama Bangor sudah bangun ketika dia tiba. Salju disekop ke ban tinggi di sepanjang trotoar. Itu dilapisi dengan bangunan bata merah yang jendelanya berkabut karena kehangatan di dalam. Deretan truk pickup reot dan mobil kompak diparkir di sepanjang trotoar, kap mereka masih mengepul dalam dingin. Saat Lydia berjalan, dia merasakan berat mata yang menoleh ke arahnya. Sarah S1MC High Pronunciation kini, seorang wanita tinggi dan berwajah sempit berusia awal 50-an dengan rambut pirang abu yang ditarik ke sanggul yang ketat, berdiri di belakang konter di apotek. Sarah telah menjalankan tempat itu selama beberapa dekade, sweater yang disetrika dan celemek yang bersih memberinya penampilan yang rapi, hampir tajam. Dikenal karena ketelitiannya dan mengisi resep, dia juga dikenal karena lidah yang sama tepatnya, yang jarang menyimpan pendapat untuk dirinya sendiri. Dia mendongak ketika Lydia melangkah masuk, mata hijau pucatnya melirik Lydia seolah-olah dia adalah sesuatu yang ditinggalkan di depan pintu terlalu lama. Saya membutuhkan obat demam anak-anak, kata Lydia dengan suara mantap, meskipun tangannya dingin di dalam sarung tangannya. Sarah berbalik, berjalan kerak dan kembali dengan sebuah kotak, meletakkannya di atas konter tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ketika Lydia meraih dompetnya, Sarah hanya mendorong obat itu ke arahnya dan berkata, kami akan memasukkannya ke tabungan Ethan Cole dengan nada yang membawa lebih banyak makna daripada kesopanan. Mulut Lydia mengering. Dia tidak berdebat, hanya mengambil kotak itu, bergumam terima kasih dan pergi keluar. Udara lebih dingin, meskipun bukan cuacanya. Dia menangkap cuplikan dari pintu terbuka Harper's Dinner di mana 2 pria berjaket tebal bersandar di atas cangkir kopi mereka. Salah satunya adalah Caleb Shore, seorang pria kekar dengan janggut garam dan merica yang dipangkas, jenis yang tertawa keras ketika di antara teman-teman tetapi yang senyumnya bisa lenyap dalam sekejap. Dia telah bekerja di pemeliharaan di perkebunan Langford bertahun-tahun yang lalu sebelum pindah ke pekerjaan serabutan di sekitar kota. Yang lainnya, Nancy Baird, seorang wanita berwajah bulat pendek berusia akhir 40-an dengan mantel merah marun tebal, adalah pemilik restoran dan memiliki jenis suara yang terbawa. Apakah kamu menginginkannya atau tidak? Dia sudah tinggal di sana bersamanya. Nancy berkata ketidakpercayaan bercampur dengan kepuasan. Caleb mendengus. Beatrice mengatakan dia mengejar tanah apapun yang tersisa padanya. Pria malang itu tidak berpikir jernih setelah apa yang telah dilihatnya. Lydia terus berjalan, tetapi kata-kata itu menempel seperti embun beku di kaca. Pada saat dia mencapai toko kelontong kecil, polanya terulang.
Roger Ellis, pria kurus dan lapuk yang menjalankan toko, hampir tidak mendongak dari konter. Mata coklatnya berkedip sekali ke arahnya dan kemudian menjauh, rahangnya bekerja seolah-olah dia sedang menggiling apapun yang mungkin dia katakan. Lydia membeli sepotong roti, tetapi dia menjatuhkan uang kembalian di konter tanpa menatapnya. Ketika dia melangkah keluar lagi, sinar matahari yang lemah tertangkap pada embun beku di sepanjang jalan, membuatnya berkilauan menipu. Dia menyesuaikan syal di tenggorokannya, mengabaikan sesak di dadanya. Perjalanan kembali ke kabin terasa lebih lama daripada berjalan ke kota. Saat dia mencapai tepi hutan pinus, Duke sedang menunggu, sosok hitam dan coklatnya, berdiri tepat di luar garis pohon pertama. Dia berlari maju, ekor rendah, mata memindai jalan di belakangnya sebelum berjalan di sampingnya. Rex muncul beberapa saat kemudian dari sisi lain, mantel emasnya menangkap sedikit cahaya yang disaring melalui awan. Anjing-anjing itu tetap cukup dekat sehingga dia bisa merasakan panas dari tubuh mereka melalui mantelnya. Di dalam kabin, Mia sudah bangun, duduk bersila di sofa dengan selimut di sekeliling bahunya. Dia sedang mewarnai di buku catatan usang yang ditemukan Eden di gudang. Pipinya masih memerah karena pemulihan, dan dia mendongak dengan senyum yang menerangi mata biru pucatnya, mata yang sangat mirip dengan mendiang suami Lydia sehingga membuat hatinya sakit. Lydia meletakkan tas belanjaan di atas meja dan menghaluskan rambut putrinya. Semuanya baik-baik saja, katanya sambil tersenyum, dia tidak merasakannya. Tetapi Duke tidak meninggalkannya, mengikutinya dari meja ke kompor, telinga berkedut pada setiap suara kecil. Rex berbaring di ambang pintu, dagu di kakinya, pandangannya tertuju pada jendela yang dilapisi embun beku seolah-olah dia mengharapkan masalah untuk mengetuk. Ethan kembali tidak lama kemudian salju menyelimuti bahunya karena mengangkut kayu. Dia mempelajari wajahnya sejenak, lalu melirik anjing-anjing itu. Mereka tidak membayangi siapapun seperti itu, kecuali mereka berpikir ada sesuatu yang salah, katanya. Lydia menyibukkan diri dengan membongkar roti dan obat-obatan. Tidak ada apa-apa, jawabnya terlalu cepat. Ethan tidak mendesak, tetapi rahangnya mengatakan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Di luar, angin bergeser dan di suatu tempat jauh seekor gagak memanggil ke dalam dingin. Untuk saat ini bisikan Bangor tetap berada di luar dinding kabin, tetapi mereka semakin dekat. Hari-hari setelah perjalanan Lydia yang tidak nyaman ke Bangor menetap menjadi ritme yang dingin dan rapuh. Angin tampaknya membawa bisikan bahkan melalui pohon-pohon pinus tebal di sekitar kabin Eden. Lydia tetap berada di halaman, membagi waktunya antara merawat Mia dan membantu Ethan dengan pekerjaan-pekerjaan kecil, menumpuk kayu, menyapu salju dari teras. Duke dan Rex tetap dekat, tidak pernah menyimpang jauh dari salah satu dari mereka yang berada di luar. Pada suatu pagi Kamis yang kelabu, sebuah kendaraan yang tidak dikenal di jalan berhenti di dekat kabin. Itu adalah jeep hijau tua dengan plat Massachusetts, bannya mendesis di atas salju yang padat. Mesin mati dan seorang pria tinggi melangkah keluar, menyeka serpihan dari bahu mantel wol arang. Finn Carter tampak seperti seseorang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar ruangan, tetapi tidak pernah di satu tempat cukup lama untuk menumbuhkan akar. 34 tahun, kurus tetapi tidak lesu, tubuhnya membawa kekuatan kawat dari seorang pelari jarak jauh. Rambutnya berwarna coklat kastanye, sedikit panjang di bagian belakang, dan garis rahangnya jelas, dibayangi oleh beberapa hari janggut. Matanya, abu-abu dengan bintik-bintik hijau, waspada, jenis yang bergerak dari detail ke detail tanpa melewatkan banyak hal. Di satu tangan bersarung tangan dia membawa tas kulit reyot, yang lain memegang kamera kecil. Ethan melangkah keluar ke teras, posturnya waspada, satu tangan bertumpu pada kusen pintu. Kamu tersesat atau kamu mencari sesuatu, katanya datar. Aku mencari kebenaran. Finn menjawab, suaranya tenang tetapi membawa sentuhan keyakinan. Namaku Finn Carter, reporter investigasi dari Boston. Aku mengikuti utas tentang transaksi properti keluarga Langford. Namamu muncul dan begitu pula namanya. Dia mengangguk ke arah Lydia yang telah muncul di ambang pintu di belakang Eden. Tangan Lydia menegang di tepi sweaternya. Mengapa seorang reporter dari Boston peduli tentang gosip Bangor? Karena, kata Finn, melangkah ke teras tetapi menjaga jarak yang sopan. Beberapa gosip ternyata menjadi penutup yang disengaja untuk sesuatu yang lebih besar, dan aku telah melihat nama Langford dan lebih dari satu transaksi tanah yang dipertanyakan yang membentang kembali 15 tahun. Mereka mengundangnya ke dalam kehangatan kabin, menutup di sekitar mereka bertiga. Finn meletakkan tasnya di atas meja, mengeluarkan folder tebal berisi akta yang dicetak, fotokopi peta lama, dan foto garis properti yang ditandai dengan tinta merah. Saat dia memaparkannya,
Dia menjelaskan bagaimana keluarga Langford diam-diam mengakuisisi bidang tanah dari pemilik yang lebih kecil, seringkali lansia atau mengalami kesulitan keuangan, melalui campuran tekanan hukum dan dalam beberapa kasus catatan yang dipalsukan sepenuhnya. 2 tahun lalu, kata Finn, mengetuk satu peta, sebidang hutan ini di sini, sekitar 5 hektar, atas namamu, Eden. Sementara kamu masih ditempatkan, judulnya dipindahkan ke Langford Holding Company di atas kertas. Kamu menjualnya. Tidak ada catatan pembayaran di akunmu. Terdengar familiar? Rahang Eden bekerja tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia telah mencurigai sesuatu bertahun-tahun yang lalu tetapi dia terlalu lelah dari pertempuran lain untuk mengambilnya. Suara Finn sedikit menurun. Kamu bukan satu-satunya. Aku telah melacak setidaknya 4 kasus lain seperti milikmu di Penobscot County saja. Lydia mencondongkan tubuh ke depan, matanya memindai dokumen-dokumen itu. Satu foto menunjukkan Beatrix Langford di sebuah fungsi gedung pengadilan, Percy Hale selangkah di belakangnya. Mereka akan melakukan hal yang sama padaku, gumamnya. Hanya saja itu bukan tanah yang akan mereka ambil, itu akan menjadi putriku. Finn menatap matanya. Itu sebabnya aku di sini. Beatrix sudah mulai meletakkan dasar untuk tantangan hak asuh. Aku telah mendengar dari seorang kontak di kantor kabupaten bahwa dia menarik catatan distrik sekolah, riwayat medis, apapun yang bisa dia putar. Ethan meletakkan cangkirnya cukup keras sehingga kopi beriak. Jadi apa rencanamu? Aku mendokumentasikan semuanya. Finn berkata dengan sederhana, jejak kertas, pernyataan yang direkam, pola perilaku. Tetapi aku membutuhkan kerjasamamu. Tidak ada persembunyian, tidak ada kebenaran setengah-setengah. Jika ini sampai ke pengadilan atau pers, kita harus kedap udara. Lydia ragu-ragu. Dia telah hidup bertahun-tahun menundukkan kepalanya, menghindari membuat dirinya menjadi target yang lebih besar. Tetapi sekarang, dengan Mia di kamar sebelah menelusuri krayonnya di atas kertas, taruhannya terasa lebih tajam. Aku akan berbicara, katanya akhirnya, tetapi aku tidak akan membiarkan ini berubah menjadi cerita yang membuatku terlihat seperti kasus amal. Finn memberikan senyum kecil yang tidak sepenuhnya mencapai matanya. Aku tidak dalam bisnis belas kasihan, aku dalam bisnis bukti. Selama 2 jam berikutnya mereka membahas apa yang diingat Lydia, tanggal, nama, argumen dengan mendiang suaminya yang mungkin meninggalkan jejak kertas. Ethan menambahkan ingatannya sendiri tentang tanah yang telah hilang darinya, surat-surat samar dari kabupaten yang telah diterimanya saat berada di luar negeri, kurangnya tanggapan ketika dia membalas. Duke berjalan selama percakapan, meletakkan kepalanya di lutut Lydia seolah-olah merasakan ketegangan. Rex berbaring di dekat pintu, mata setengah terbuka, telinga berkedut setiap kali angin bergeser. Saat Finn menutup tasnya dengan resleting, cahaya di luar telah meredup menjadi biru pucat sore hari. Aku akan berada di sekitar sini beberapa hari, katanya sambil memakai sarung tangannya, menginap di Motel Pinterest. Jika kamu memikirkan sesuatu, hubungi aku. Dia menggeser sebuah kartu di atas meja, kertas kartu yang kokoh, huruf hitam, sederhana dengan latar belakang putih, Finn Charter, jurnalis investigasi. Saat jeepnya melaju di jalan masuk bersalju, Lydia berdiri di jendela, kartu itu masih di tangannya. Jika dia benar, katanya pelan. Ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tatapan Ethan terpaku pada lampu belakang yang memudar. Kalau begitu, kita pastikan apa yang mereka inginkan tidak dapat mereka jangkau. Untuk pertama kalinya sejak bisikan itu dimulai di Bangor, Lydia merasakan sedikit getaran dari sesuatu selain rasa takut, yaitu tekad. Keesokan paginya, fajar menyingsing dengan warna abu-abu yang muram, jenis hari musim dingin Bangor di mana awan menggantung begitu rendah sehingga terasa seperti akan menyentuh atap kabin. Udara terasa tebal, dengan aroma asap kayu dan salju yang berbisik turun dalam spiral malas. Lydia baru saja selesai mengancingkan kardigan Mia ketika suara ban yang berderak di jalan masuk yang membeku membuat dia dan Ethan melirik ke arah jendela. Finn keluar dari jeepnya, udara dingin melukis napasnya menjadi putih. Dia mengenakan jaket pea berbahan wol tebal berwarna biru tua, kerahnya dinaikkan untuk menahan angin, sebuah tas kulit disampirkan di bahunya. Sepatunya berderak di atas salju yang membeku saat dia berjalan menuju beranda. Ekspresinya lebih tajam dari biasanya, garis-garis di sekitar mulutnya tertarik kencang ke dalam. Duke dan Rex bangkit bersamaan. Duke, yang lebih tua, lebih berat, dengan bekas luka samar di sepanjang moncongnya, berdiri di depan pintu seolah-olah dia sudah bisa merasakan bahwa sesuatu yang berat akan datang. Rex, yang lebih muda dan lebih ringan di kakinya,
mondar-mandir di belakangnya, ekornya rendah tetapi sedikit bergoyang sebagai tanda pengakuan. Ketika Ethan membuka pintu, Finn tidak membuang waktu. "Aku punya sesuatu yang perlu kalian dengar," katanya, suaranya rendah tetapi mendesak. Dia melangkah masuk, membuka tasnya dan mengeluarkan perekam digital kecil. Dingin di matanya bukan karena cuaca. Dia meletakkan perangkat itu di atas meja, menekan tombol putar dan suara statis samar memberi jalan kepada suara-suara. Itu adalah nada dalam dan sedikit sengau Percy Hale. Kita tidak akan membiarkannya nyaman di sana. Anak perempuan itu milik kita untuk dibesarkan, bukan miliknya untuk dirusak. Kemudian suara Beatrice yang singkat dan dingin mengikuti. Kita akan memastikan dia terlihat tidak pantas. Gambarkan dia sebagai tidak stabil, tidak mampu. Orang-orang akan percaya apa yang mereka katakan jika kamu mengatakannya cukup sering. Begitu Mia bersama kita akan menangani sisanya. Dan Eden Cole, dia hanyalah gangguan. Kita akan mengambil kembali segalanya, tanah, pengaruh, dan gadis itu. Rekaman itu berakhir dalam keheningan, jenis keheningan yang terasa berat di dada. Buku-buku jari Lydia memutih di sekitar tepi meja. Mereka merencanakan ini selama ini. Suaranya nyaris tidak terdengar, seolah-olah alam semesta ingin menggarisbawahi poin itu. Ketukan itu datang, ketukan tajam di pintu, cepat dan seperti urusan bisnis. Di beranda berdiri seorang pria berusia akhir 40-an mengenakan jaket musim dingin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, topi wol datar ditarik rendah di atas rambut berpasir yang telah memutih di pelipisnya. Pipinya merah karena kedinginan dan di tangan bersarung tangannya ada sebuah amplop besar. "Lydia Harper," tanyanya, suaranya netral, suara seseorang yang terbiasa menyampaikan pesan yang bukan miliknya. "Itu aku," katanya, melangkah maju. Suaranya sedikit bergetar, tetapi dagunya terangkat. Pria itu menyerahkan amplop itu. "Anda telah dipanggil. Tanggal pengadilan ditetapkan 3 minggu dari hari ini. Sidang hak asuh. Mohon konfirmasi penerimaan." Dia mengeluarkan clipboard, meminta dia menandatanganinya, lalu mengangguk sekali dan berjalan kembali menuju SUV pemerintah daerah yang berhenti di ujung jalan masuk. Lydia berdiri di sana beberapa saat lebih lama, berat amplop itu seperti timah di tangannya. Dia menutup pintu, bersandar padanya dan menghela napas dengan gemetar. "Ini nyata sekarang," katanya. "Mereka benar-benar membawaku ke pengadilan." Ethan mengambil amplop itu darinya, dengan lembut meletakkannya di atas meja dan menatap matanya. "Kalau begitu kita tidak lari, tidak lagi. Mereka telah mendorongmu selama bertahun-tahun, Lydia. Saatnya untuk melawan." Finn sudah mengeluarkan bantalan kertas legal berwarna kuning. "Kita akan membutuhkan setiap potongan bukti, tanggal, saksi, catatan, bahkan tetangga yang dapat berbicara tentang perawatanmu untuk Mia. Aku punya rekamannya, tetapi kita akan membutuhkan lebih banyak." Beatrice memainkan permainan panjang. "Kita harus lebih tajam." Malam itu, mereka bertiga berkumpul di ruang tamu kecil, kompor kayu melemparkan bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Duke berbaring di kaki Lydia, kepalanya berat di sepatu botnya, matanya setengah tertutup tetapi waspada. Rex terbaring lebih dekat dengan Mia, yang meringkuk dalam selimut di sofa, napasnya kecil dan dalam. Angin menderu di luar, mengguncang panel jendela, tetapi cahaya dari kompor menjauhkan hawa dingin. Ethan mencondongkan tubuh ke depan, siku bertumpu pada lututnya. Tatapannya terpaku pada nyala api. Dia tidak sering berbicara, tetapi ketika dia melakukannya, suaranya membawa bobot. "Besok kita mulai membangun bukan hanya kasus, tetapi tembok yang tidak bisa mereka panjat. Kita akan menang, bukan karena itu mudah, tetapi karena itu benar." Mata Lydia bertemu dengan matanya dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu tidak ada rasa gentar, tidak ada jarak yang dijaga, hanya sedikit kepercayaan. Dia meletakkan tangannya di atas tangannya, di mana ia berada di lengan kursi. "Untuk Mia," katanya lembut. "Untuk Mia," jawabnya. Finn bersandar, memperhatikan mereka berdua. Dalam semua tahun mengejar cerita, dia telah mempelajari satu hal, kadang-kadang kebenaran bukan hanya tentang fakta. Itu tentang orang-orang yang menolak untuk melepaskan satu sama lain, tidak peduli seberapa keras dunia mencoba untuk memisahkan mereka. Di luar, salju terus turun, menutupi jalan masuk, atap, pohon pinus. Pagi harinya akan terlihat tidak tersentuh, seolah-olah tidak ada seorang pun yang datang dengan ancaman dan kertas untuk mengguncang ketenangan tempat ini. Tetapi mereka semua tahu bahwa kedamaian itu sementara.
badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Gedung pengadilan di pusat kota Bangor berdiri seperti balok batu di langit musim dingin yang pucat, anak tangganya dilapisi lapisan es tipis. Salju turun dalam spiral malas, menutupi mantel hitam orang-orang yang bergegas masuk. Lydia berjalan di antara Ethan dan Finn, memegangi sebuah folder begitu erat sehingga buku-buku jarinya memutih. Rambutnya yang gelap disisir rapi ke belakang, meskipun beberapa helai rambut yang lepas menempel di pipinya yang pucat dalam dingin. Bibirnya mengerucut membentuk garis tipis, bukan hanya karena rasa takut, tetapi karena bertahun-tahun menelan kata-kata yang tidak pernah diizinkan untuk dia katakan. Di dalam, udaranya kering dan sedikit seperti logam, aroma kayu yang dipoles dan kertas tua terasa berat di ruang sidang. Beatrice Langford duduk di meja penggugat, sangat tenang dalam setelan rok abu-abu arang, rambut pirangnya disisir menjadi sanggul yang ketat. Mata birunya yang sedingin es melirik Lydia dan kemudian menjauh, seolah-olah dia baru saja melirik sesuatu di bawahnya. Di sampingnya duduk pengacaranya, Martin Keane, seorang pria kurus berusia pertengahan 50-an dengan rambut abu-abu yang disisir ke belakang dan seringai permanen yang tidak mencapai matanya. Setelannya yang dipesan lebih dahulu dan manset emas adalah pengingat diam-diam tentang uang dan jangkauan keluarga. Hakim, Harriet Callaway, masuk seorang wanita berusia awal 60-an, rambut perak dipotong pendek, wajahnya berkerut bukan hanya karena usia tetapi juga karena bertahun-tahun menyaring kebohongan dari kebenaran. Dia memiliki udara seseorang yang tidak akan mudah dibujuk oleh teatrikal. Proses persidangan dimulai dengan cepat. Martin Keane bangkit, suaranya halus tetapi membawa pisau di bawah beludru. Yang mulia, anak itu, Mia Harper, telah berada dalam perawatan ibunya di lingkungan yang paling tidak stabil. Klien saya hanya ingin menyediakan rumah yang aman dan terstruktur, bebas dari pengaruh yang tidak terduga dari seorang pria yang menderita kerusakan mental terkait perang. Tatapannya beralih ke Ethan. Disengaja dalam memotong, perut Lydia menegang, tetapi dia tetap menatap Hakim Callaway. Ketika gilirannya tiba, Lydia berdiri, tangannya mantap di atas folder. Yang mulia, sejak malam badai, saya telah melakukan segala daya saya untuk merawat putri saya. Dia membuka folder itu, meletakkan catatan medis Mia, foto-foto dirinya yang dibungkus hangat di rumah Ethan dan jurnal tulisan tangan yang cermat tentang makanan harian, obat-obatan dan rutinitas waktu tidur sebagai bukti bahwa dia aman, diberi makan dan dicintai. Martin mengeluarkan suara mengejek kecil, tetapi Lydia mengabaikannya. Finn selanjutnya naik saksi. Dengan blazer biru tua yang bersih dan shawl wol yang terselip rapi di kerahnya, dia memproyeksikan kepercayaan diri seorang pria yang mencari nafkah dengan menemukan kebenaran yang tidak nyaman. Saya Finn Charter, jurnalis investigasi dari Boston. Selama 3 minggu terakhir, saya telah mendokumentasikan serangkaian wawancara dan memperoleh rekaman audio di mana Beatrice Langford dan Percy Hale membahas tentang mengatur kasus palsu terhadap Nyonya Harper untuk mendapatkan hak asuh putrinya. Mereka juga menyebutkan tentang merebut kembali tanah melalui cara paksa, termasuk properti milik Tuan Eden Cole. Dia mengangkat perekam kecil. Saya telah menyerahkan rekaman lengkapnya ke pengadilan. Gumaman mengalir melalui para penonton. Eden dipanggil berikutnya. Dia berjalan ke mimbar dengan langkah terukur seorang pria yang terbiasa menjaga dirinya tetap tenang di bawah tekanan. Pada usia 45 tahun, bahunya yang lebar dan wajahnya yang lapuk menanggung bekas tahun-tahun berseragam, tetapi matanya yang gelap membawa sesuatu yang lebih lembut sekarang, keyakinan. Malam itu, dia memulai, suaranya rendah tetapi mantap. Saya menemukan Lydia dan Mia di sisi Route 9 di tengah badai salju. Mia tidak sadarkan diri, Lydia hampir tidak bisa berdiri. Saya tidak memikirkan apakah itu tempat saya. Saya hanya bertindak. Sejak itu saya tidak melihat apapun selain dia berjuang untuk gadis kecil itu siang dan malam. Dia tidak stabil, dia tak tergoyahkan. Hakim Callaway mendengarkan tanpa menyela. Penanya membuat catatan yang lambat dan disengaja. Kemudian Finn dipanggil kembali untuk pemeriksaan ulang. Dia mengeluarkan file lain dari tasnya, yang berisi dokumen pendaftaran tanah dan pernyataan yang ditandatangani dari beberapa penduduk Bangor. Yang mulia, ini adalah bukti lebih lanjut tentang klaim properti penipuan yang terkait dengan perkebunan Langford, yang melibatkan Percy Hale secara langsung. Penegak hukum setempat telah diberitahu. Hampir bersamaan, 2 petugas berseragam masuk dengan tenang dari belakang ruangan. Mereka mendekati Percy, yang telah duduk dengan puas di belakang Beatrice, dan menggumamkan sesuatu. Wajah kemerahan Percy kehilangan warna sebelum dia diantar keluar dengan borgol. Ketenangan Beatrice retak hanya untuk sesaat, rahangnya menegang saat dia menatap kursi kosong di sampingnya. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Hakim Callaway meletakkan penanya.
Bukti yang disajikan menunjukkan upaya yang jelas untuk menyesatkan pengadilan ini dan memanipulasi proses hak asuh. Nyonya Lydia Harper akan mempertahankan hak asuh penuh atas putrinya, Mia Harper. Selain itu, pengadilan mengakui peran Tuan Eden Cole dalam memberikan stabilitas dan perawatan selama periode ini. Petisinya untuk diakui sebagai ayah tiri anak itu dengan ini dikabulkan. Lydia memejamkan mata sejenak, menghela napas yang tidak dia sadari telah ditahannya. Ethan meraih tangannya di bawah meja, memberinya remasan pelan. Di belakang, Duke dan Rex menunggu bersama seorang teman keluarga yang telah membawa mereka masuk dari truk. Ketika ruang sidang kosong ke sore yang bersalju, kedua anjing itu melompat maju, ekornya tinggi, seolah-olah mereka tahu putusan itu tanpa diberitahu. Mia tertawa, sebuah suara yang sudah lama tidak terdengar, dan membenamkan wajahnya di bulu Duke. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, salju tidak terasa seperti tembok di antara mereka dan dunia. Rasanya seperti awal yang baru. Musim semi merayap masuk ke Bangor seperti tamu yang pemalu, lambat pada awalnya, kemudian sekaligus. Kerak es terakhir meleleh ke bumi, mengungkapkan bercak hijau lembut yang mendorong menembus tanah seolah-olah mereka telah menunggu sepanjang musim dingin untuk mendapatkan izin. Udara membawa aroma pinus lembab dan rumput segar dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, angin terasa seperti teman daripada musuh. Di taman kecil di belakang rumah Eden yang berpihak pada kayu cedar, sebuah kanopi putih telah digantung di antara dua pohon maple yang bertunas. Kursi-kursi kayu sederhana, yang dibangun sendiri oleh Eden, disusun dalam dua baris yang rapi. Pernikahan itu kecil karena desain, hanya dihadiri oleh mereka yang telah berdiri di samping Eden dan Lydia ketika salju berada di titik terdinginnya. Finn Charter duduk di dekat depan, setelan birunya sedikit kusut tetapi matanya cerah. Seorang wanita tua bernama Martha Jennings, pustakawan pensiunan kota itu, dengan mata hazel yang baik hati dan persediaan kue oatmeal yang tak ada habisnya, duduk bersama Mia di pangkuannya sampai musik dimulai. Lydia berdiri di tepi beranda, gaunnya yang panjang berwarna krem menyapu tanah yang lembut. Rambutnya yang gelap tergerai hari ini, jatuh dalam gelombang lembut di atas bahunya, dan sinar matahari menangkap bintik-bintik samar di hidungnya. Pipinya memiliki kehangatan seseorang yang telah melewati badai dan masih menemukan keberanian untuk tersenyum. Di tangannya dia membawa buket kecil bunga liar, lupin ungu, aster putih dan satu dafodil kuning keras kepala yang bersikeras ditambahkan oleh Mia. Eden menunggu di bawah kanopi. Pada usia 45 tahun, dia bukanlah gambaran seorang mempelai pria dalam buku cerita, tetapi sesuatu yang lebih mantap, lebih nyata. Rambutnya yang pendek beruban disisir ke belakang, janggutnya dipangkas tetapi masih membingkai garis-garis kuat rahangnya. Dia mengenakan setelan gelap sederhana dan kancing kayu buatan tangan yang diukir dalam bentuk kerucut pinus. Matanya, gelap dan dalam, melembut saat dia melihat Lydia berjalan ke arahnya. Mia berlari di sampingnya dengan gaun biru pucat yang membuatnya terlihat seperti sepotong langit musim semi. Duke dan Rex tidak dapat diyakinkan untuk duduk diam. Mereka berlari-lari di sekitar kursi, mantel hitam dan coklat keemasan mereka berkilauan dalam cahaya, ekor mereka bergoyang dengan marah. Pada satu titik, Duke berlari ke arah Ethan dengan sebatang tongkat di mulutnya, seolah-olah untuk menawarkannya sebagai bagian dari upacara. Tawa mengalir melalui kerumunan kecil. Janji diucapkan dengan tenang, tanpa hiasan. Suara Ethan tercekat ketika dia berjanji untuk menjadi bukan hanya seorang suami tetapi seorang ayah, dan mata Lydia berkaca-kaca ketika dia berjanji untuk percaya lagi. Ketika mereka berciuman, Mia bertepuk tangan begitu keras sehingga tangan kecilnya berubah menjadi merah muda, lalu berputar dengan cepat dan melemparkan buket ke udara. Duke melompat untuk itu tetapi meleset 1 inci, menghasilkan lebih banyak tawa. Saat para tamu berbaur, Beatrice Langford muncul di tepi taman. Dia mengenakan mantel abu-abu yang diredam di atas gaun polos, rambut pirangnya disematkan ke belakang, sederhana tanpa presisi tajam seperti biasanya. Wajahnya tampak berbeda, lelah tetapi tidak dijaga. Lydia memperhatikannya segera. Untuk sesaat udara tampak menahan napasnya. "Aku datang untuk mengatakan aku minta maaf," kata Beatrice, suaranya cukup rendah sehingga hanya Lydia dan Eden yang bisa mendengar. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku, tetapi aku salah tentangmu, tentang segalanya." Jari-jari Lydia mengencang sebentar pada lipatan gaunnya. Kemudian dia mengangguk kecil, "Aku melepaskannya. Itu untukku, bukan untukmu." Mata Beatrice berkedip dengan sesuatu seperti kelegaan sebelum dia berbalik dan berjalan pergi. Setahun berlalu dan taman itu tumbuh lebih penuh. Rumah kecil itu menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rumah. Itu menjadi bengkel Haven. Ethan, dengan tangan kapalan dan suara sabarnya,
mengajari remaja setempat kerajinan pertukangan kayu. Mereka datang dengan bahu membungkuk dan mata melirik tetapi pergi dengan kebanggaan membangun sesuatu yang nyata dari ketiadaan. Lydia mengklaim sudut bengkel untuk sudut bacanya, mengisinya dengan buku-buku sumbangan, kursi empuk, dan permadani usang tempat anak-anak berserakan dengan buku-buku cerita di pangkuan mereka. Mia berkembang pesat. Dia lebih tinggi sekarang, tubuhnya yang dulunya kurus, terisi dengan mudahnya seorang anak yang tidak lagi mengkhawatirkan makanan berikutnya atau apakah atap akan bertahan sepanjang malam. Dia memanggil Ethan ayah tanpa ragu-ragu, tawanya terbawa melalui jendela yang terbuka saat dia berlari bersama Duke dan Rex melintasi halaman. Di sore hari yang hangat, keluarga akan duduk di beranda, Ethan dengan secangkir kopi, Lydia dengan buku paperback. Mia berserakan di tangga membuat sketsa bunga. Duke dan Rex akan berbaring di bawah sinar matahari, mata setengah tertutup tetapi telinga berkedut mendengar setiap suara. Mereka tampaknya tahu bahwa pekerjaan mereka belum berakhir. Itu hanya berubah. Sekarang, alih-alih menjaga dari dingin dalam kegelapan, mereka menjaga kedamaian tempat ini, dan dalam emas lembut malam musim semi, ketika udara berbau serbuk gergaji dan lilac, jelas bagi siapapun yang lewat bahwa peta kecil Bangor ini telah menjadi lebih dari sekadar rumah. Itu adalah janji yang ditepati. Kadang-kadang keajaiban tidak datang dengan trompet atau lampu terang. Mereka datang dengan tenang, dalam bentuk uluran tangan, kata-kata baik atau pintu yang tetap terbuka ketika dunia telah berubah menjadi dingin. Ethan, Lydia, Mia, Duke dan Rex saling menemukan dalam badai, tetapi mungkin itu bukan kebetulan sama sekali. Mungkin itu adalah bisikan lembut Tuhan yang membimbing langkah mereka, mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu hilang untuk ditemukan dan tidak ada musim dingin yang terlalu panjang untuk datangnya musim semi. Dalam kehidupan kita sendiri, kita dapat menjadi keajaiban itu bagi seseorang, seorang tetangga, orang asing, bahkan seorang teman yang belum kita temui. Jika cerita ini menyentuh hatimu, silakan bagikan agar orang lain dapat merasakan kehangatannya. Tinggalkan komentar dengan pemikiran Anda atau doa untuk mereka yang masih mencari harapan. Dan jangan lupa untuk berlangganan lebih banyak cerita yang mengingatkan kita tentang cahaya di tempat-tempat tergelap. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menjaga Anda hari ini, dan